Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat, linguna latai, salam sahujud, karen de malempang. Adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Arus, arus, arus. Perkenalkan, nama saya Vidya Naila Aryawati dengan NIM 243010 20223. Yang saya hormati Bapak Paul Diman selaku dosen pengampu mata kuliah berbicara retorik dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berharga ini, saya ingin menyampaikan sebuah pesan tentang hidup sehat dimulai dari pikiran yang sehat. Karena beberapa tahun terakhir, banyak masyarakat Indonesia yang mengalami gangguan mental. Hidup sehat dimulai dari pikiran yang sehat, karena pikiran memengaruhi hampir semua aspek kehidupan, termasuk kesehatan fisik, emosi, dan kebiasaan kita. Pikiran positif dapat memengaruhi kesehatan fisik dan mental, serta membuat seseorang lebih kuat dalam menghadapi masalah. Hidup sehat tidak hanya soal fisik, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga pikiran tetap positif dan seimbang. Pikiran yang sehat berperan besar dalam mengurangi stres, meningkatkan motivasi, meningkatkan imunitas, memperbaiki kualitas tidur, dan hubungan sosial yang baik. Gangguan mental dapat dialami oleh siapa saja dan kapan saja. Beberapa gangguan mental yang banyak dialami oleh masyarakat Indonesia adalah depresi, gangguan pengendalian impuls, gangguan bipolar, gangguan kecemasan, obsessive compulsive disorder atau OCD, kecanduan, serta narsistik. Seperti pada tahun 2018, Kementerian Kesehatan RI menyatakan bahwa 1 dari 16 orang berusia 15 ke atas terdiagnosa mengalami depresi. Pada tahun 2022, dilaporkan 826 kasus bunuh diri yang merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya. Pikiran yang sehat merupakan bagian penting dari kesehatan mental yang baik. Pikiran yang sehat dapat membantu seseorang untuk berpikir lebih jernih, fokus, dan mengatasi masalah dengan baik. Sementara itu, kesehatan mental yang baik dapat berdampak positif pada kondisi fisik dan kualitas hidup. Tekanan dalam kehidupan seperti masalah pekerjaan, hubungan sosial, masalah keluarga, persoalan teman sebaya, dan ketidakpastian masa depan atau faktor lain selain faktor kehidupan seperti faktor genetik, memiliki riwayat gangguan jiwa dalam keluarga, faktor biologis, ketidakseimbangan kimiawi otak, cedera otak traumatis atau epilepsi, faktor psikologis, trauma yang signifikan seperti pelecehan, pertempuran militer, kecelakaan, kejahatan, dan kekerasan yang pernah dialami, atau isolasi sosial dan kesepian. Faktor lingkungan, paparan zat kimia, alkohol, atau obat-obatan saat di dalam kandungan. Faktor-faktor itu seringkali membuat kita merasa kurang baik, cemas, stres, atau bahkan depresi. Jika dibiarkan tanpa penanganan, hal ini dapat berdampak buruk pada kualitas hidup kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenali tanda-tanda gangguan mental dan segera mencari bantuan. Ada beberapa tanda-tanda gangguan mental yang umum terjadi pada seseorang, yaitu perubahan suasana hati yang drastis, seperti dari gembira menjadi sedih, sering merasa sedih berkepanjangan, dan kadang tanpa sebab yang jelas, kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi, sering merasa takut, berlebihan, cenderung menyendiri, dan menarik diri dari lingkungan sosial,
kelelahan yang signifikan, energi menurun, atau mengalami masalah tidur. Ketidakmampuan untuk mengatasi stres atau masalah sehari-hari, dan jika sudah parah, akan mengalami marah berlebihan dan rentan melakukan kekerasan, kerap merasa tak berdaya dan putus asa, serta berpikir untuk bunuh diri. Sedangkan pada remaja, tanda-tanda gangguan mental yang dapat dialami adalah tidak bisa mengontrol emosi, prestasi di sekolah menurun, melakukan kebiasaan buruk, dan sering mengeluh sakit fisik. Hadirin yang saya banggakan, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental. Di antaranya, yang ke-1, bercerita dengan orang yang kita percayai. Jangan takut untuk berbagi cerita dengan keluarga, sahabat, dan orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, melakukan aktivitas positif seperti olahraga, meditasi, atau hobi yang dapat membantu kita merasa lebih tenang dan bahagia. Yang ketiga, mengatur waktu dengan bijak. Jangan memaksakan diri untuk melakukan semuanya sekaligus. Beri waktu untuk tubuh kita beristirahat. Yang keempat, berpikir positif. Fokus pada hal-hal baik dalam hidup dan hargai pencapaian kecil yang sudah kita raih. Selain 4 langkah tadi, ada langkah lain juga yang dapat kita lakukan, seperti mencari bantuan profesional, segera periksakan diri ke psikolog atau psikiater jika Anda mengalami gejala gangguan mental. Anda juga dapat berkonsultasi secara online melalui layanan telekonsultasi. Terapi psikologis. Psikoterapi merupakan terapi bicara yang dapat membantu Anda mengungkapkan perasaan dan meminta saran. Mengatur pola hidup sehat. Terapkan pola hidup seperti mengonsumsi makanan bergizi, menghindari kebiasaan buruk seperti merokok, mengonsumsi alkohol, atau menggunakan obat-obatan terlarang. Menjaga kesehatan fisik, tidur yang cukup, dan mengurangi stres. Anda dapat mencoba beribadah dan berdoa. Mengembangkan keterampilan coping. Keterampilan coping atau cara menghadapi stres merupakan langkah penting dalam mengatasi gangguan mental. Memperkuat dukungan sosial. Dukungan sosial yang kuat dapat membantu mengatasi gangguan mental. Kesehatan mental adalah bagian penting dari kehidupan yang sering diabaikan. Salah satu kisah inspiratifnya adalah pengalaman Edi Priyono, mantan pasien gangguan mental yang kini bekerja sebagai perawat di Panti Fajar Berseri, Bekasi. Perjalanan Edi menunjukkan betapa pentingnya dukungan, pengertian, dan kesempatan kedua bagi mereka yang berjuang melawan gangguan mental. Melalui pengalamannya, kita diajak untuk memahami betapa besar dampak stigma terhadap pemulihan pasien. Edi yang pernah mengalami tekanan ekonomi, konflik rumah tangga, dan penyalahgunaan zat, mencapai titik terendah dalam hidupnya hingga harus dirawat di panti rehabilitasi. Berkat perawatan konsisten, ia sembuh dan kini membantu merawat pasien lain dengan penuh kasih sayang. Namun, tantangan belum berakhir. Seperti banyak mantan pasien lainnya, Edi menghadapi stigma masyarakat yang membuatnya merasa terisolasi. Di Indonesia, ada lebih dari 1 juta orang dengan gangguan mental. Sebagian besar masih menghadapi hambatan untuk diterima kembali dalam masyarakat. Kisah Edi membuktikan bahwa gangguan mental dapat diatasi, tetapi keberhasilan pemulihan memerlukan dukungan masyarakat. Stigma hanya memperburuk keadaan, sementara penerimaan dapat menjadi jembatan menuju kehidupan yang lebih baik. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan inklusif yang mendukung orang-orang seperti Edi untuk bangkit dan kembali berkontribusi dalam masyarakat. Kesehatan mental adalah tanggung jawab bersama. Hadirin sekalian, mengakhiri pidato ini, saya ingin mengingatkan bahwa menjaga kesehatan mental adalah tanggung jawab kita bersama.
Mari kita selalu mendukung dan menciptakan lingkungan yang aman. Ingatlah, meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan, tetapi keberanian untuk peduli pada diri sendiri. Semoga kita semua dapat menjadi pribadi yang lebih baik secara fisik maupun mental. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.